Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh kelompok kami. Di sini kami telah meneliti model pengembangan perangkat lunak, yang dimana kami memilih model Rapid Application Development atau disingkat RAD. Di sini kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama itu atas nama Ilmi Atsal dengan NIM 038. Yang kedua Muhammad Alif Ambas dengan NIM 019. Dan yang terakhir Muhammad Faik Rahmatullah dengan NIM 029. Baiklah, mari saya sebut untuk mengurangi waktu, kita masuk saja kepada pembahasannya. Apa saja yang akan dibahas? Yang pertama itu pengertian tentang RAD yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sejarah dan contoh RAD akan dijelaskan oleh Muhammad Alif Ambas. Kemudian tujuan, manfaat, dan kapan dibutuhkannya Rapid Application Development tersebut yang akan dijelaskan oleh Muhammad Faik Rahmatullah. Pertama, pengertian Rapid Application Development. Rapid Application Development atau biasa disebut Rapid Prototyping adalah model proses pembangunan perangkat lunak yang tergolong dalam teknik inkremental atau bertingkat. Yang dimana teknik inkremental itu adalah salah satu metode pengembangan perangkat lunak di mana produk dirancang secara bertahap hingga produk selesai. RAD menekankan pada siklus pembangunan pendek, singkat, dan cepat. Waktu yang singkat ini adalah batasan yang penting untuk model pengembangan perangkat lunak ini. Model RAD ini mengadopsi model waterfall dan pembangunan dalam waktu singkat yang dicapai dengan menerapkan yang pertama itu komponen based construction atau pembangunan berbasis komponen bukan prosedural. Maksudnya itu pengerjaan yang dikerjakan berdasarkan setiap komponen yang dibutuhkan atau menjadi masalah bukan secara serangkaian perintah yang berurutan atau prosedural. Yang kedua, penekanan pada pengulangan ulang atau reuse komponen perangkat lunak yang telah ada. Ketiga, pembangkitan kode program otomatis atau semi otomatis. Di mana maksudnya itu gabungan dari aktivitas manusia dengan mesin. Dan yang terakhir itu multi tim atau banyak tim. Tiap tim yang menyelesaikan satu tugas yang selevel tetapi tidak sama. Banyaknya tim yang tergantung dari area dan kompleksitasnya sistem yang dibangun. Jika keutuhan yang diinginkan pada tahap analisis kebutuhan telah lengkap dan jelas, maka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan secara lengkap perangkat lunak yang dibuat adalah berkisar 60-90 hari. Model RAD hampir sama dengan model waterfall. Bedanya siklus pembangunan yang ditempuh model ini sangat pendek dengan penerapan teknik yang cepat. Baiklah, untuk sejarah perkembangan RAD akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Alif Ambas. Saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan sejarah perkembangan RAD. Sebagai tanggapan terhadap langkah searah stepwise atau model waterfall, Barry Bohm, Ketua SW Engineer di TRW, memperkenalkan model development spiral. Model spiral ini adalah risiko driven sebagai lawan dari kode driven. Pendekatan yang menggunakan permodelan proses daripada fase metodologi. Melalui modenya, Bohm pertama kali diimplementasikan perangkat lunak prototyping sebagai cara untuk mengurangi risiko. Demikian pula dengan Tom Gibbs, Evolutionary Life Cycle didasarkan pada evolusi prototyping di mana prototype tumbuh dan halus ke final produk. Karya Bohm dan Gibbs membuka jalan bagi perumusan metodologi yang disebut Rapid Prototyping Iteratif Produksi atau disingkat RIPP di DuPont di pertengahan ke akhir 1980-an.
James Martin, kemudian diperluas kerja yang dilakukan di DuPont dan tempat lain ke dalam suatu proses lebih besar dan formal yang telah dikenal sebagai Rapid Application Development atau RAD. RAD kompres pengembangan langkah demi langkah metode konvensional menjadi proses berulangan. Pendekatan RAD demikian termasuk mengembangkan dan memperbaiki model data, model proses, dan prototipe secara paralel menggunakan proses iteratif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh penggunaan Rapid Application Development. Di sini teman-teman bisa lihat, di sini kami mengambil dua metode penelitian. Yang pertama ada tradisional, di mana di tradisional ini ada tahap analis. Tahap analis yaitu tahap menyelidiki apa yang akan menjadi suatu problem dari suatu kasus yang ingin dikerjakan. Selanjutnya ada tahap high level design, yaitu memberikan gambaran umum tentang suatu sistem yang dikerjakan. Masuk ke proses detail desain, yaitu menjelaskan atau mendetail sebuah desain secara rinci. Masuk ke construction, yaitu tahap pengerjaan, kemudian testing atau tahap percobaan, kemudian tahap implementation atau pengimplementasian atau penerapan. Kemudian mode pengembangan selanjutnya yaitu RAD. Di sini kita lihat tahap pertamanya itu analis and quick design, di mana kita menganalisis dan membuat desain secara cepat. Kemudian masuk ke tahapan prototype cycle, di mana di dalam prototype cycle terdapat 3 tahapan, yaitu demonstrate, refine, dan build. Masuk ke tahap berikutnya yaitu testing atau percobaan, dan yang terakhir tahap pengimplementasian atau tahap penerapan. Oke, sampai situ itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas penyampaian yang telah disampaikan oleh Saudara Muhammad Alif Ambas. Untuk tujuan Rapid Application Development akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Faik Rahmatullah. Saya persilakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk saya. Saya akan menjelaskan tujuan Rapid Application Development atau RAD untuk memberikan pengembangan yang jauh lebih cepat dan hasil yang berkualitas tinggi daripada yang dicapai dengan siklus tradisional. Mengambil keuntungan maksimum dari pengembangan perangkat lunak yang telah berevolusi. Pendekatan RAD termasuk mengembangkan dan memperbaiki model data, model proses, dan prototipe secara paralel menggunakan proses iteratif. Secara paralel yaitu yang tersusun menggunakan proses iteratif, salah satu metode yang sering digunakan untuk meningkatkan kualitas dari produk melalui teknik riset dan pengembangan agar dapat bisa dioptimalkan. Tujuan yang selanjutnya, tujuan utama dari semua metode sistem development adalah memberikan suatu sistem yang dapat memenuhi harapan dari para pemakai. Selanjutnya, manfaat RAD yaitu sangat berguna dilakukan pada kondisi user, tidak memahami kebutuhan-kebutuhan apa saja yang digunakan pada proses pengembangan perangkat lunak. Developer bisa membeli sistem baru yang sudah jadi sehingga tidak perlu mengembangkan dari nol. Cara ini pun dinilai lebih hemat biaya dan tenaga. Developer hanya perlu mengubahnya sesuai kebutuhan, mengurangi waktu pengembangan software karena sudah menggunakan banyak potongan script atau potongan bahasa pemrograman yang digunakan pada suatu kasus atau sistem. Manfaat selanjutnya, produk lebih mudah diamati sebab memakai model prototipe jadi. Bisa mengurangi penulisan kode yang kompleks karena menggunakan wizard. Dan wizard itu bisa dikatakan sebagai program pemandu sebuah sistem atau aplikasi melalui tahapan atau langkah-langkah. Yang selanjutnya, mampu meminimalkan kesalahan-kesalahan dengan menggunakan alat-alat bantu atau case tools. Kapan penggunaan Rapid
application development tersebut. Yang pertama, project scope, di mana tujuan bisnis atau kasus telah dipahami dan sudah fokus. Kedua, project data, yaitu telah tersedia data-data yang telah dianalisis atau telah rangkum. Project decisions dapat dihasilkan dari jumlah yang sedikit dan tersedia atau lokasi berbeda. Project technical arsitektur sangat memahami proyek serta paham komponen-komponen teknologi yang digunakan. Project technical recruitments adalah layak dan baik dengan kemampuan teknologi yang digunakan. Yang terakhir, keterlibatan end user yang sangat intensif dalam perancangan JAD, Joint Application Development, yaitu suatu metode yang diklaim paling berguna untuk mengumpulkan informasi dari user atau pengguna. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas penyampaian yang disampaikan oleh Saudara Muhammad Faik. Sebelum menutup hasil penelitian kami atau presentasi kami telah membuat kesimpulan yang dimana model Rapid Application Development ini mengadopsi dari model waterfall yang lebih menekankan pada proses yang singkat dan cepat serta berkualitas tinggi. Jadi model pengembangan perangkat lunak ini harus dikerjakan oleh orang yang ahli pada bidangnya, karena pada prinsip model pengembangan ini harus dikerjakan sesingkat mungkin. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sekian hasil presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah itu bagus nih. Ya perlu lagi tek ulang. Coba lihat baik mantan.